Salam sehat dimanapun kita berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Lutfi dan rekan saya. Burburani Sofika. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi Indonesia saat ini, khususnya untuk kondisi korupsi di Indonesia. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keperluan pribadi atau golongan. Lalu bagaimana dengan indeks korupsi di Indonesia? Jadi, Corruption Perception Index atau indeks korupsi di Indonesia tahun 2020, kita mendapat skor 37 dengan ranking 102 dari 180 negara. Di level ASEAN sendiri, Indonesia berada di peringkat 5. Kemudian setelah mengetahui apa itu JPI dan melihat posisi Indonesia dalam peringkat dunia, tentunya kita dapat mengartikan bahwa korupsi di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang sangat mengkonsernkan oleh rakyat gitu ya. Maka dari itu berikutnya kita akan memberikan materi-materi tentang tren diskon hukuman koruptor. Silakan Saudara Lutfi. Ternyata pada tahun-tahun terakhir ini muncul sebuah tren baru yang sangat unik, yaitu tren diskon hukuman koruptor. Yang pertama adalah Jaksa Pinangki atau yang bernama lengkap Pinangki Sirna Malasari. Jaksa cantik jelita ini terseret dalam kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Joko Chandra di MA. Hukuman awalnya yang semula 10 tahun penjara setelah mengajukan peninjauan kembali menjadi 4 tahun. Kemudian masih dalam lingkup kasus korupsi yang sama, ada Saudara Joko Chandra yang terkenal karena skandal Bank Bali dan pernah menjadi buron internasional pada tahun 2009. Pria keturunan Tionghoa ini tersangkut kasus penyuapan Red Notice dan Fatwa MA yang kasus tersebut adalah dirinya menyuap Jaksa Pinangki. Kemudian hakim memutuskan untuk memberikan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan untuk hukuman penjaranya diberikan diskon menjadi 3 tahun 6 bulan. Kalau menurut Saudara Lutfi, sebenarnya apa yang menyebabkan tren ini muncul gitu kan? Menurut saya ada beberapa penyebab tren ini muncul, yaitu pertama, pensiunnya Artijo Alkostar dari Mahkamah Agung. Jadi setelah diamati, ternyata tren ini baru booming setelah pemimpin MA yang sangat tegas ini pensiun. Lalu alasan lainnya muncul adalah kepemimpinan KPK saat ini kurang sigap dalam menindak dan menyelidiki kasus korupsi. Hal ini dibuktikan dengan OTT KPK yang sudah semakin jarang dilakukan. Dan alasan terakhir adalah adanya revisi UU KPK yang membuat KPK menjadi kekurangan power, menjadi kurang efektif dalam menangani korupsi. Benar sekali ya, kalau dipikir-pikir lagi, 3 alasan itu sebenarnya sangat valid kalau menurut saya ya, Saudara Lutfi. Lalu masih menyangkut hukum, setelah saya merenung sebenarnya hukum di Indonesia ini masih sangat-sangat perlu dibenahi, dan hal yang menjadi concern di masyarakat itu adalah hukum Indonesia ternyata tumpul ke atas gitu ya, Saudara Lutfi. Saya bahkan pernah membaca beberapa berita mengenai vonis pengadilan yang dijatuhkan kepada rakyat biasa yang biasanya kasusnya adalah pencuri, itu tergolong sangat sadis kalau dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan kepada koruptor-koruptor kita ini. Tetapi saya tahu bahwa vonis yang sadis ini adalah yang sesuai dengan hukum. Semoga ke depannya Indonesia bisa menjadi negara ideal dengan tingkat korupsi yang rendah dan sistem hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya. Tentunya untuk mewujudkan hal itu kita perlu partisipasi dari semua belah pihak, semua rakyat di Indonesia.